Adik-adik, kalian pasti sudah tahu ya, kalau 4 dikali 10 dikurangi 7 sama dengan 4 dikali 10 dikurangi 4 dikali 7 sama dengan 12. Nah, kalau 24 dibagi 6 dikurangi 4, sama tidak ya hasilnya dengan 24 dibagi 6 dikurangi 24 dibagi 4? Sama nggak ya? Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Sri. Di video sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalian masih ingat tentang sifat distributif? Oke, sifat distributif adalah sifat penjabaran. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sifat distributif pada pembagian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Misalkan 18 dibagi 9 ditambah 18 dibagi 6. Sama nggak ya hasilnya dengan 18 dibagi 9 ditambah 6? Oke, sekarang kita hitung satu persatu ya. Pertama, 18 dibagi 9 ditambah 18 dibagi 6. Nah, sekarang kita kerjakan pembagiannya dulu ya. 18 dibagi 9, 2. 18 dibagi 6, 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, sekarang yang kedua. 18 dibagi 9 tambah 6. 9 ditambah 6 sama dengan berapa? 15. 18 dibagi 15 sama dengan 1 sisa 3. Ternyata hasilnya tidak sama ya. Oke, 18 dibagi 9 ditambah 6 dijabarkan menjadi 18 dibagi 9 ditambah 18 dibagi 6 bisa kita sebut sebagai sifat distributif kiri pada pembagian terhadap penjumlahan. Karena hasilnya tidak sama, maka tidak berlaku ya. Oke, tadi sifat distributif kiri pada pembagian terhadap penjumlahan tidak berlaku ya. Lalu bagaimana dengan sifat distributif kiri pada pembagian terhadap pengurangan? Nah, di awal video tadi kakak punya soal. 24 dibagi 6 dikurangi 4, hasilnya sama tidak ya dengan 24 dibagi 6 dikurangi 24 dibagi 4? Oke, sekarang supaya kita tahu hasilnya sama atau tidak, kalian perhatikan ya penjelasan kakak. Pertama, 24 dibagi 6 dikurang 4 sama dengan, 6 dikurang 4 sama dengan 2 ya. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kedua, kalau dijabarkan menjadi 24 dibagi 6 dikurangi 24 dibagi 4 sama dengan 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Wah, ternyata hasilnya juga tidak sama ya. Jadi sifat distributif kiri pada pembagian terhadap pengurangan juga tidak berlaku ya. Sebenarnya kalian sudah tahu ya tentang sifat distributif kiri ini, yaitu pada pecahan. Jika ada penjumlahan pecahan 3/4 ditambah 3/5, maka karena pembilangnya sama, apakah bisa langsung dijumlahkan? Tidak ya. Jadi kalau pembilangnya sama tetapi penyebutnya tidak sama, tidak bisa langsung kita jumlahkan. Lalu bagaimana dengan pecahan yang berpenyebut sama? Misalkan kakak mempunyai penjumlahan 5/3 ditambah 2/3. Nah, ini dapat kita selesaikan dengan menjumlahkan pembilangnya secara langsung. Sedangkan penyebutnya tetap. Jadi 5/3 ditambah 2/3 sama dengan 5 ditambah 2/3 sama dengan 7/3. Nah, bentuk ini bisa kita buat menjadi seperti ini ya. Oke, 5 dibagi 3 ditambah 2 dibagi 3 sama dengan 5 ditambah 2 dibagi 3. Kalau kita lihat bahwa sifat ini merupakan sifat distributif kanan dan ternyata berlaku ya pada pembagian terhadap penjumlahan. Lalu bagaimana dengan distributif kanan pada pengurangan? Kalian masih ingat dengan pengurangan pecahan dengan penyebut sama? Oke, misalkan 8/11 dikurangi 3/11.
Sama seperti pada penjumlahan, ini dapat kita selesaikan dengan mengurangkan pembilangnya secara langsung. Jadi hasilnya adalah 5/11. Nah, pengurangan pecahan ini dapat kita tuliskan seperti ini ya. 8 dibagi 11 dikurangi 3 dibagi 11 sama dengan 8 dikurangi 3 dibagi 11 sama dengan 5 dibagi 11. Nah, kita bisa lihat ya bahwa distributif kanan ternyata berlaku juga pada pembagian terhadap pengurangan. Jadi, karena sifat distributif pada pembagian hanya berlaku sifat distributif kanan, maka sifat distributif pada pembagian tidak berlaku ya. Nah, bagaimana adik-adik? Sekarang kalian sudah mengerti ya? Oke, di video kali ini kita sudah mempelajari tentang sifat distributif pada pembagian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Karena pada pembagian terhadap penjumlahan dan pengurangan hanya berlaku sifat distributif kanan, maka sifat distributif tidak berlaku ya pada pembagian. Atau dengan kata lain, pembagian tidak bersifat distributif. Wah, ternyata mudah sekali ya. Tetap semangat. Sampai jumpa.